Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Francisca Rosa Febrianti dengan NRP 50042310057 dari Departemen Kimia ITS. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai amonia atau yang biasa kita sebut dengan NH3. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas Baik, kita langsung aja bahas yang pertama, yaitu mengenai asam basa. Nah, menurut kalian NH3 itu merupakan asam basa menurut definisi siapa sih? Mari kita bahas. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 3 definisi asam dan basa, yaitu definisi asam basa menurut Arrhenius, definisi asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan definisi asam basa menurut Lewis. Lalu, menurut kalian NH3 ini masuk ke dalam definisi asam basa siapa sih? Nah, mari kita bahas satu persatu. Definisi asam basa menurut Arrhenius. Definisi asam menurut Arrhenius yaitu suatu senyawa yang dapat melepaskan ion H+ di dalam pelarut air. Dan basa yaitu senyawa yang dapat melepaskan ion OH- di dalam pelarut air. Lalu definisi asam basa menurut Bronsted-Lowry yaitu definisi asam adalah suatu zat yang dapat mendonorkan proton dan basa adalah suatu zat yang dapat menerima proton. Lalu definisi Lewis yaitu dapat dikatakan asam ketika suatu zat tersebut dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu zat lain, dan dapat dikatakan basa ketika suatu zat tersebut memiliki pasangan elektron bebas dan dapat mendonorkannya kepada zat yang lain. Nah, setelah kita tahu definisi asam basa tersebut, maka dapat kita lihat bahwa NH3+ merupakan basa dari definisi Bronsted-Lowry, yaitu NH3 merupakan basa yang dapat menerima proton untuk membentuk ion amonium atau yang biasa kita sebut dengan NH4+. Jadi dapat disimpulkan bahwa NH3 atau amonia adalah basa dengan definisi Bronsted-Lowry. Nah, lalu menurut kalian NH3 ini merupakan nukleofil atau elektrofil? Nah, jadi NH3 ini adalah nukleofil. Kenapa nukleofil? Karena NH3 ini memiliki suatu elektron bebas pada atom N, di mana NH3 ini tidak kekurangan elektron, tetapi malah kelebihan elektron yang nantinya akan menyerang kepada pusat positif atau kepada pusat yang kekurangan elektron. Seperti itu. Nah, lalu kita akan bahas mengenai konfigurasi elektron. Jadi, NH3 ini memiliki konfigurasi elektron yaitu 1s2, 2s2, dan juga 2p3. Dikarenakan nomor atom N yaitu 7 dan hibridisasi dari NH3 ini membentuk sp3. Dengan memiliki muatan formal 0 atau netral yang dibuktikan dengan lalu terdapat ikatan apa saja sih di NH3? Mari kita bahas. Nah, pada NH3 yaitu memiliki 3 ikatan kovalen tunggal antara N dengan H. Lalu, satu pasangan elektron bebas pada atom N dan tidak memiliki ikatan pi karena semua ikatannya yaitu berupa ikatan tunggal. Lalu, pada setiap ikatan antara N dengan H ini yaitu memiliki sifat polar karena perbedaan keelektronegatifan N dan juga H yang agak berbeda gitu ya. Nah, lalu NH3 ini memiliki efek induksi atau tidak ya? Mari kita bahas.
Nah, efek induksi sendiri itu yaitu merupakan pergeseran elektron melalui ikatan sigma akibat perbedaan keelektronegatifan. Nah, pada NH3 ini atom N lebih elektronegatif daripada atom H, sehingga nantinya atom H ini akan tertarik ke atom N karena perbedaan elektronegativitas. Nah, maka arah efek induksinya yaitu dari H menuju ke N, di mana efek induksi ini disebut dengan efek induksi negatif oleh nitrogen. Nah, akibatnya nanti atom N akan bermuatan parsial negatif, sedangkan atom H akan bermuatan parsial positif. Nah, yang terakhir yaitu efek resonansi. Menurut kalian, NH3 ini memiliki efek resonansi atau tidak sih? Nah, jawabannya NH3 ini tidak memiliki efek resonansi. Apa sih alasannya? Jadi, alasan yang pertama yaitu karena NH3 ini tidak memiliki ikatan rangkap atau ikatan pi. Karena pada suatu senyawa yang memiliki efek resonansi, salah satu persyaratan yang harus terpenuhi yaitu terdapat ikatan pi atau ikatan rangkap. Sedangkan di NH3 ini tidak ada ikatan rangkap sama sekali. Nah, lalu alasan yang kedua yaitu karena ikatan antara N dengan H adalah ikatan tunggal yang terlokalisasi. Jadi, NH3 ini dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki efek resonansi karena tidak adanya delokalisasi elektron. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa NH3 yaitu karena penjelasan mengenai NH3 ini sudah selesai, maka saya akan cukupkan sampai di sini. Apabila saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya di sini juga masih sama-sama belajar dan ingin terus berkembang bersama-sama. Jadi, saya mohon maaf apabila sekiranya masih terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.